Halo semuanya, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang pemberhentian dalam MSDM. Pokok-pokok pembahasan dalam video ini meliputi pengertian, dasar hukum, faktor penyebab, jenis, proses, manfaat, dan studi kasus serta kesimpulan. Di sini saya akan membahas tentang pengertian pemberhentian. Ada beberapa pengertian pemberhentian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hasibuan, pemberhentian ialah pemutusan hubungan kerja seorang karyawan dengan organisasi perusahaan. Istilah pemberhentian sama dengan separation, pemisahan atau pemutusan hubungan kerja karyawan. Lalu pengertian menurut ahli yang kedua yakni menurut Pursanto. Pemberhentian didefinisikan sebagai pemutusan hubungan kerja antara seorang atau beberapa orang pegawai dengan perusahaan yang timbul atau terjadi karena perjanjian kerja mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai pegawai. Lalu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Sehingga dari beberapa pengertian menurut para ahli dan menurut undang-undang, pemberhentian identik dengan kata kunci yakni pemutusan hubungan kerja atau berhenti bekerja. Ya, di sini saya akan membahas mengenai dasar hukum dari pemberhentian. Nah, di Indonesia sendiri dasar hukum mengenai pemberhentian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dari pemberhentian PNS dan yang kedua adalah pemberhentian dari pegawai swasta. Yang PNS ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal-pasal yang mengatur ini adalah pasal 87, 88, pasal 89, dan pasal 90. Nah, pasal 87 ini mengatur tentang cara PNS itu diberhentikan, ya seperti hormat, diberhentikan secara tidak hormat atau secara tidak hormat. Lalu pasal 88 mengatur tentang pemberhentian sementara tentang PNS tersebut apabila pejabat tersebut, PNS tersebut diangkat menjadi pejabat negara, komisioner atau anggota lembaga non-struktural, dan juga apabila ditahan menjadi tersangka dari tindak pidana. Lalu pada pasal 89 mengatur tentang tata cara pemberhentian sementara dan pengaktifan kembali PNS seperti yang tertuang dalam pasal 87 dan 88 yang diatur selanjutnya oleh sebuah peraturan pemerintah. Dalam hal ini, peraturan pemerintah yang mengatur sekarang ini adalah PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pegawai Negeri Sipil. Nah, pada PP tersebut terdapat bab 8 yaitu pemberhentian. Nah, dalam bab tersebut membahas tentang dasar-dasar dari pemberhentian PNS, tata cara pemberhentian, sehingga kepada pemberhentian sementara dan pengaktifannya kembali. Lalu pada pasal 90 disebutkan bahwa batas usia pensiun dari PNS seperti yang tertuang dalam pasal 87 ayat 1C, yaitu pada umur 58 tahun bagi pejabat administrasi, lalu pada umur 60 tahun bagi pejabat pembina tinggi, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pejabat fungsional. Nah, dalam PP nomor 11 tahun 2017 pasal 239 ayat 2 disebutkan bahwa pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan pensiun di usia 58 tahun. Lalu pejabat fungsional madya pensiun di usia 60 tahun, dan PNS yang menjadi pejabat fungsional utama pensiun pada usia 65 tahun. Lalu kita beralih ke pegawai swasta. Pegawai swasta ini diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, di dalam undang-undang tersebut
pada bab yang mengenai PHK, yaitu bab ke-12, yaitu pasal 150 dan pasal 150 sampai 157. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara garis besarnya saja karena pasal tersebut yang mengatur sangatlah banyak. Nah, pada pasal 150 berbunyi, ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ini meliputi pemutusan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah dan atau imbalan dalam bentuk lain. Jadi kesimpulannya dari pasal 150 adalah segala bentuk pemutusan hubungan kerja, baik di perusahaan yang berjalan di bidang sosial atau di bidang bisnis yang mempunyai kepengurusan dan mereka mempekerjakan orang lain, itu kalau memutus hubungan pekerjaan akan diatur dengan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan ini. Lalu dalam pasal 151 ayat 1 disebutkan bahwa pengusaha, pekerja atau buruh, serikat pekerja atau serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Nah, di sini dengan adanya undang-undang ini, pemerintah menerapkan agar pemutusan hubungan kerja ini tidak terjadi di antara pekerja, baik pekerja maupun dari pengusaha sendiri. Lalu pada pasal 152 ayat 1 berbunyi tentang permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai dengan alasan yang menjadi dasarnya. Nah, perselisihan hubungan industrial di sini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang mana undang-undang tersebut membahas mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antara baik buruh, pekerja dengan pengusaha dalam sektor industrial. Nah, dari situ tata caranya antara lain yaitu bipartit, mediasi, konsiliasi, hingga arbitrasi. Lalu dalam undang-undang tersebut juga menjelaskan bagaimana itu sebuah pengadilan hubungan industrial yang akan nanti menjembatani hubungan antar mereka itu yang terlibat dalam kasus PHK tersebut, hingga pada sanksi atau ketentuan pidana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tersebut. Lalu beralih pada pasal 153 ayat 1 dari Undang-Undang Ketenagakerjaan tadi, ada aturan yang membahas mengenai pengusaha tidak bisa melakukan pemutusan hubungan pekerjaan kepada buruh atau pekerjanya jika buruh tersebut itu sedang sakit berturut-turut dengan keterangan dokter yang mana waktu tersebut tidak sampai melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Lalu jika buruh tersebut berhalangan untuk melakukan pekerjaannya karena ada kewajiban terhadap negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku, atau buruh tersebut menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya, buruh tersebut menikah, jika buruh perempuan dia sedang hamil, atau adanya PHK karena sebab aliran politik, agama, suku, ras, atau budaya dan golongan tertentu, itu dilarang oleh pasal 153. Lalu kita beralih pada pasal 154. Nah, di sini sebagai penjelasan lanjutan dari pasal 151 ayat 3. Nah, PHK ini bisa terjadi apabila buruh tersebut itu meninggal dunia, buruh tersebut itu pensiun dengan sesuai yang ada dalam perjanjian kerja, atau buruh tersebut itu melakukan pengunduran diri secara tertulis yang mana pengunduran diri tersebut berdasar atas kemauan sendiri tanpa adanya indikasi atau tekanan dari pihak-pihak lain. Nah, ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, dalam pasal 156 dijelaskan bahwa pengusaha itu wajib untuk memberikan pesangon jika terjadi PHK pada pekerja atau buruh yang berada di dalam naungannya.
Pemberhentian dalam manajemen sumber daya manusia disebabkan karena dua faktor. Yang pertama ada faktor eksternal dan juga ada faktor internal. Nah, untuk faktor eksternal ini disebabkan karena beberapa poin. Yang pertama, ada keinginan perusahaan, ada pensiun, ada kontrak kerja berakhir, dan juga ada likuidasi pekerjaan. Nah, untuk yang pertama ini keinginan perusahaan yang dimaksud karena perusahaan merasa produktivitas karyawan atau pegawai ini dirasa rendah sebagaimana akibat dari usia lanjut, cacat, fisik, ataupun kecelakaan dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, dari hal itu ada beberapa sebab yang lain mengapa perusahaan itu memberhentikan para karyawan atau pegawai. Karena karyawan di sini itu telah melanggar beberapa tata tertib yang ada di perusahaan, melakukan tindakan yang amoral di dalam perusahaan, dan juga terjadi konflik antara karyawan satu dengan karyawan yang lainnya. Maka dari itu perusahaan menginginkan karyawan tersebut atau pegawai tertentu untuk diberhentikan dari perusahaan mereka. Yang kedua ada pensiun. Pensiun ini dilakukan atas dasar keinginan perusahaan, undang-undang hukum yang berlaku, atau mungkin dari keinginan dari pegawai itu sendiri. Yang ketiga ada kontrak kerja berakhir. Nah, kontrak kerja berakhir ini dilakukan atau pegawai diberhentikan karena atas dasar kontrak yang mereka lakukan atau mereka setujui di awal antara perusahaan dan karyawan tertentu. Yang keempat ada likuidasi pekerjaan. Yang dimaksud dari likuidasi pekerjaan ini, perusahaan mengalami kebangkrutan alias tutup sehingga mereka terpaksa memberhentikan atau memecat para karyawan atau tenaga kerja mereka. Seperti itu. Faktor internal, alasan atau sebab pemberhentian tenaga kerja karena SDM-nya itu sendiri atau pegawai. Yang pertama ada budaya organisasi. Biasanya pemberhentian tenaga kerja karena faktor budaya organisasi, yaitu karyawan atau pegawai tidak bisa menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan budaya organisasi dalam perusahaan, sehingga dapat mempengaruhi kualitas maupun kinerja dari karyawan tersebut. Bagi karyawan yang susah untuk menyesuaikan diri dengan budaya organisasi tersebut, kebanyakan memiliki keinginan untuk melakukan pemberhentian tenaga kerja. Lalu yang kedua, pegawai meninggal dunia. Karyawan yang meninggal dunia secara otomatis putus hubungan dengan perusahaan. Perusahaan berhak memberikan pesangon atau uang pensiun bagi keluarga yang ditinggalkan sesuai dengan peraturan yang ada. Karyawan yang meninggal saat melaksanakan tugas mendapatkan pesangon yang diatur dalam pasal 61 ayat 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang UU Ketenagakerjaan. Lalu yang ketiga ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan atasan, kepuasan terhadap pemimpin, dan variabel lain seperti sentralisasi juga mempengaruhi pemberhentian tenaga kerja. Lalu yang keempat ada kompensasi. Besarnya kompensasi karyawan yang dirasa tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan, kepuasan pembayaran, dan ketepatan waktu pemberian kompensasi dapat mempengaruhi keinginan karyawan untuk melakukan pemberhentian tenaga kerja. Lalu yang kelima ada kepuasan kerja. Bagi karyawan yang telah selesai pada tingkat kebutuhan dasar menurut Maslow, akan memulai memperhatikan kepuasan terhadap pekerjaan, kesesuaian penempatan kemampuannya, dan bobot pekerjaan yang diberikan. Apabila tidak memiliki kepuasan kerja, dapat menimbulkan keinginan pemberhentian kerja pada karyawan. Lalu yang keenam ada kesehatan karyawan. Kesehatan karyawan ini menjadi alasan bagi pemberhentian karyawan. Alasannya yaitu dapat menimbulkan inisiatif bagi karyawan sendiri maupun perusahaan untuk melakukan pemberhentian. Karyawan bisa diberhentikan apabila tidak bekerja karena sakit selama waktu lebih dari 12 bulan secara terus-menerus. Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 153 Ayat 1 yang poin A yaitu pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja atau buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Lalu yang terakhir ada karir. Dalam faktor ini terjadinya pemberhentian kerja karena terlalu puas dalam promosi. Padahal promosi tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan atau kurang menarik di depan orang-orang sehingga dapat terjadi pemberhentian kerja. Pemberhentian dalam MSDM terdapat dua, ada pemberhentian sementara dan pemberhentian permanen. Dalam pemberhentian sementara dibagi menjadi dua macam, yaitu sementara tidak bekerja dan pemberhentian sementara. Sementara tidak bekerja. Dalam kasus sementara tidak bekerja ini merujuk kepada permintaan individu, di mana para pekerja atau pegawai butuh untuk meninggalkan pekerjaan mereka sementara. Mereka meninggalkan pekerjaan sementara mereka dengan alasan-alasan tertentu.
Alasan-alasan tersebut bisa karena alasan keluarga, alasan kesehatan, alasan untuk melanjutkan pendidikan, maupun relasi. Dalam keadaan ini biasanya disebut dengan cuti pendek atau cuti panjang. Namun, karyawan tersebut masih bisa kembali untuk bekerja karena mereka masih memiliki ikatan pada perusahaan tersebut dan aturan-aturan yang ada pada perusahaan tersebut. Yang kedua, terdapat pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara berbeda dengan sementara tidak bekerja. Pada kasusnya, pemberhentian sementara terjadi karena masalah internal sebuah perusahaan. Biasanya alasan terjadi karena masalah ekonomi dan bisnis yang menyebabkan krisis moneter dan ketidakstabilan keuangan pada perusahaan. Pemberhentian sementara ini biasanya terjadi terhadap karyawan tidak tetap, di mana karyawan tersebut bekerja pada produk musiman. Pemutusan hubungan kerja sementara ini bukanlah pemutusan hubungan kerja secara mutlak yang dapat langsung memutuskan hubungan kerja secara permanen. Namun apabila keadaan dan kondisi yang tidak memungkinkan dan berkepanjangan, pemutusan hubungan kerja sementara ini dapat berubah menjadi pemutusan hubungan kerja yang permanen. Menurut Mulia S. Panggabean, jenis pemutusan hubungan kerja ada 4, yakni PHK atas kehendak sendiri atau voluntary turnover. Hal ini terjadi jika karyawan memutuskan untuk berhenti bekerja dengan alasan sendiri atau alasan pribadi. Yang kedua, pemberhentian karyawan karena habis masa kontraknya dan tidak memperpanjangkan lagi. Lalu yang ketiga, pemberhentian karena sudah mencapai umur pensiun. Saat berhenti biasanya mereka yang pensiun rata-rata berumur 60 tahun sampai 64 tahun ke atas. Lalu yang keempat, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh kehendak dari perusahaan tersebut dikarenakan kinerja atau kedisiplinan buruk dari karyawan tersebut, sehingga dapat menyebabkan kerugian oleh perusahaan tersebut apabila tetap mempertahankan karyawan tersebut. Pemberhentian permanen adalah terputusnya ikatan kerja antara karyawan dan juga perusahaan dalam jangka waktu yang tidak dapat ditentukan atau dapat disebut secara permanen. Nah, pemberhentian permanen ada 3 jenis, yakni atrisi, lalu terminasi, dan yang terakhir kematian. Atrisi atau pemberhentian tetap seseorang dari perusahaan secara tetap karena alasan pengunduran diri atau pensiun dini. Fenomena ini diawali dari individual para pekerja tersebut, bukan dari perusahaan. Dalam perencanaan sumber daya manusia, perusahaan akan lebih mementingkan atrisi daripada pemberhentian sementara karena proses perencanaan ini mencoba memproyeksikan kebutuhan karyawan di masa depan. Lalu yang kedua ada terminasi, mengandung arti orang yang dipecat berdasarkan faktor kedisiplinan. Nah, ketika karyawan tersebut dipecat karena alasan seperti kinerja yang buruk atau kedisiplinan yang kurang. Nah, untuk mengurangi terminasi, maka perusahaan akan melakukan pelatihan pada karyawan-karyawan yang mempunyai kinerja buruk. Jika tidak dapat diatasi, maka pilihan terburuknya yakni pemecatan karena dapat menimbulkan suatu kerugian dari perusahaan tersebut akibat kinerja karyawan yang buruk, sehingga perusahaan tidak mau mengambil risiko jika mempertahankan karyawan. Lalu yang terakhir kematian atau meninggal dunia.
karyawan yang meninggal dunia, secara otomatis maka hubungan kerjanya akan terputus dengan perusahaan karena kematian akan datang secara tiba-tiba, yakni tidak terencana, kecuali bunuh diri. Perusahaan tersebut akan memberikan pesangon atau uang pensiun bagi keluarga yang ditinggalkannya sesuai dengan kontrak atau peraturan yang ada dalam perusahaan tersebut. Proses pemutusan hubungan kerja bagi pegawai swasta ialah semua pihak, yaitu pengusaha, pekerja ataupun buruh, serikat pekerja ataupun serikat buruh, harus melakukan upaya untuk menghindari pemutusan hubungan kerja. Bila tidak dapat dihindari, pengusaha dan serikat pekerja mengadakan perundingan bersama. Jika perundingan berhasil, dibuatlah persetujuan bersama. Bila tidak berhasil, pengusaha mengajukan permohonan disertai dasar dan alasan kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau PPHI. Dan selama belum ada penetapan dari PPHI, kedua belah pihak tetap melaksanakan kewajiban masing-masing, di mana pekerja tetap menjalankan pekerjaannya dan pengusaha tetap membayarkan upah kepada pekerja dan buruh. Selanjutnya ialah jenis-jenis pemberhentian pegawai negeri sipil. Jenis-jenis pemberhentian pegawai negeri sipil terdapat berbagai macam, yaitu pertama, pemberhentian atas permintaan sendiri. Yang kedua, pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun. Yang ketiga, pemberhentian karena perampingan organisasi. Yang keempat, pemberhentian karena tidak cakap jasmani ataupun rohani. Yang kelima, pemberhentian karena meninggal dunia, tewas, ataupun hilang. Yang keenam, pemberhentian karena melakukan tindak pidana atau penyelewangan. Yang ketujuh, pemberhentian karena pelanggaran disiplin. Kedelapan, pemberhentian karena mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden, wakil presiden, gubernur, ataupun wali kota, dan sebagainya. Yang kesembilan, pemberhentian karena menjadi anggota dan pengurus partai politik. Yang kesepuluh, pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara. Proses pemberhentian pegawai negeri sipil atas permintaan sendiri yaitu sebagai berikut. Permohonan berhenti sebagai PNS atau calon PNS diajukan secara tertulis kepada Presiden, lalu mengajukan permohonan ke PPK atau pejabat pembuat komitmen melalui atasan. Lalu atasan meneruskan surat permohonan ke pimpinan unit kerja JPT Pratama atau Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Negara. Pimpinan Tinggi Pratama meneruskan surat permohonan ke pejabat yang berwenang. Lalu pejabat yang berwenang meneruskan surat permohonan kembali ke PPK, disertai rekomendasi, disetujui atau ditolak pemberhentian PNS yang bersangkutan. Lalu disertai juga rekomendasi mengenai disetujui, ditunda atau ditolaknya pemberhentian yang bersangkutan. PPK meneruskan kepada Presiden. Lalu keputusan pemberhentian disetujui, ditolak atau ditunda ditetapkan paling lama 14 hari kerja. Sebelum surat pemberhentian ditetapkan, yang bersangkutan tetap wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pegawai negeri sipil. PNS yang sudah ditetapkan pemberhentiannya akan mendapatkan hak pensiun atas pertimbangan Kepala BKN sejak akhir bulan ditetapkannya keputusan pemberhentian oleh Presiden atau PPK. Selanjutnya ialah proses pemberhentian PNS yang telah mencapai batas usia pensiun. Prosesnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN menyampaikan data perorangan calon penerima pensiun atau yang disingkat DPJP kepada PNS yang akan mencapai batas usia pensiun. Penyampaian ini melalui PPK paling lama 15 bulan sebelum PNS tersebut pensiun. Nah, Kepala BKN dalam menyampaikan DPJP melalui PPK disertai dengan daftar nominatif PNS yang akan pensiun. Penyampaian DPJP dan daftar nominatif PNS dilakukan melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian atau yang disingkat SAPK, dan juga bisa melalui sistem lainnya yang sudah ditentukan oleh BKN.
PPK atau pejabat yang berwenang menyampaikan DPJP secara elektronik kepada PNS paling lama 15 hari kerja. Lalu PNS yang telah menerima DPJP wajib memeriksa dan meneliti data yang tercantum dalam DPJP. Bila DPJP terdapat perbedaan data, maka bisa diperbaiki. Selanjutnya, PPK menyampaikan usul mana saja PNS yang berhak atas jaminan pensiun dan juga jaminan hari tua. Nah, usul ini langsung disampaikan kepada Presiden dengan tembusan Kepala BKN. PPK menyampaikan usul pemberhentian kepada Presiden berdasarkan kelengkapan berkas yang disampaikan oleh PNS paling lama 3 bulan sejak BKN menyampaikan DPJP. Lalu Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian PNS paling lama 1 bulan sebelum PNS mencapai batas usia pensiun. Pemberhentian berlaku sejak akhir bulan PNS mencapai batas usia pensiun tersebut. Lalu, proses pemberhentian PNS karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah. Yang pertama, PPK menginventarisasi kelebihan PNS. Lalu kelebihan PNS tersebut dilaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan juga melaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. Setelah itu, Menteri merumuskan kebijakan penyaluran kelebihan PNS kepada instansi pemerintah yang lain. BKN melaksanakan penyaluran kelebihan PNS pada instansi pemerintah yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum melaksanakan penyaluran, BKN melakukan koordinasi dengan pimpinan instansi pemerintah yang membutuhkan PNS tersebut. PNS yang tidak dapat disalurkan pada instansi pemerintah lainnya diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses lainnya adalah pemberhentian PNS yang tidak cakap jasmani ataupun rohani. Pemberhentian PNS akan berdasarkan dari hasil pemeriksaan oleh tim penguji kesehatan. Setelah hasil pemeriksaan keluar, JPT Pratama akan meneruskan kepada PPK atau pejabat yang berwenang. Pengajuan pemberhentian PNS berdasarkan hasil pengujian diajukan oleh PPK. PNS yang diberhentikan akan dinilai apakah berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Usulan tersebut diberikan kepada Presiden atau PPK dengan tembusan kepada Kepala BKN. Selanjutnya, BKN menetapkan pertimbangan teknis kepada Presiden atau PPK. Pertimbangan teknis paling lambat ialah 14 hari kerja. Setelah itu, Presiden menetapkan keputusan pemberhentian dan jaminan pensiun berdasarkan pertimbangan dari BKN. Keputusan pemberhentian ditetapkan paling lama ialah 14 hari kerja. Lalu ada proses pemberhentian PNS karena meninggal dunia, tewas, atau hilang. Yang pertama, PPK atau pejabat yang berwenang menyampaikan usul pemberhentian PNS karena meninggal dunia, tewas, atau hilang kepada Presiden. Presiden akan menetapkan keputusan pemberhentian PNS dengan hormat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu PNS yang diberhentikan karena meninggal dunia, tewas, atau hilang, maka janda atau duda atau anaknya berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua dari PNS yang bersangkutan. Proses selanjutnya ialah PPK atau pejabat yang berwenang menyampaikan usulan pemberhentian dan jaminan pensiun dari PNS kepada Presiden dengan tebusan Kepala BKN. Lalu BKN akan memberikan pertimbangan pensiun atas usulan PPK atau pejabat yang berwenang. Selanjutnya, pemberian pertimbangan paling lambat ialah 14 hari kerja. Selanjutnya, Presiden menetapkan keputusan pemberhentian PNS dengan hormat berdasarkan pertimbangan dari BKN dengan mendapat jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Lalu keputusan pemberhentian akan ditetapkan selama 14 hari kerja. Proses pemberhentian PNS karena melakukan tindak pidana, prosesnya ialah sebagai berikut. Yang pertama, pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat, PNS yang melakukan tindak pidana diusulkan oleh PPK atau pejabat yang berwenang. Lalu,
PPK akan menetapkan keputusan pemberhentian, dan keputusan pemberhentian ditetapkan paling lama 21 hari kerja. Keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS menunggu hasil dari keputusan pengadilan. PNS yang memenuhi syarat akan diberikan hak pensiun. PPK atau pejabat yang berwenang meneruskan usul hak penerima pensiun kepada Kepala BKN. Lalu BKN memberikan pertimbangan hak pensiun kepada Presiden, dan Presiden menetapkan keputusan pemberian pensiun sesuai pertimbangan dari BKN. Pemberhentian karena pelanggaran disiplin, prosesnya ialah yang pertama, pemberhentian dengan hormat diusulkan oleh PPK kepada Presiden. Lalu Presiden akan menetapkan keputusan. Keputusan pemberhentian ditetapkan paling lama selama 21 hari kerja. PNS yang memenuhi syarat sesuai pasal 19 ayat 1 akan diberikan hak pensiun. Selanjutnya, PPK atau pejabat yang berwenang meneruskan usul hak penerima pensiun kepada Kepala BKN. Lalu BKN memberikan pertimbangan hak pensiun kepada Presiden atau PPK. Dan Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberian pensiun sesuai dari pertimbangan BKN. Pemberhentian PNS karena mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, gubernur atau wakil gubernur, serta wali kota atau wakil wali kota terdapat dua bagian. Yang pertama, bagi PNS yang mengundurkan diri, PNS tersebut membuat surat pernyataan tertulis yang ditujukan kepada Presiden dan dikirimkan melalui PPK. Selanjutnya, Presiden akan membuat keputusan pemberhentian ditetapkan paling lama 21 hari. Bila memenuhi syarat, PNS tersebut akan mendapatkan hak pensiun. PPK atau pejabat yang berwenang meneruskan usul hak pensiun kepada Kepala BKN. Lalu BKN memberikan pertimbangan pensiun kepada Presiden atau PPK. Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberian pensiun sesuai pertimbangan dari BKN. Bagian yang kedua, bagi PNS yang tidak mengajukan pengunduran diri, PNS yang diketahui melanggar kewajiban tersebut akan diberhentikan tidak dengan hormat. Selanjutnya, Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat, dan kedua bagian tersebut akan ditetapkan paling lama 14 hari kerja. Proses pemberhentian PNS karena menjadi anggota atau pengurus partai politik terdapat dua bagian. Yang pertama, bagi PNS yang mengundurkan diri, PNS tersebut membuat surat pernyataan tertulis yang ditujukan kepada Presiden melalui PPK. Presiden atau PPK akan menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS. Keputusan tersebut ditetapkan paling lama 14 hari kerja. Bila memenuhi syarat, PNS yang bersangkutan akan mendapatkan hak pensiun. PPK akan meneruskan usul hak menerima pensiun kepada Kepala BKN, dan BKN memberikan pertimbangan pensiun kepada Presiden. Selanjutnya, Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberian pensiun sesuai dari pertimbangan BKN. Bagian yang kedua, bagi PNS yang tidak mengundurkan diri, PNS tersebut akan diberhentikan tidak dengan hormat. Presiden atau PPK akan menetapkan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS. Keputusan tersebut ditetapkan paling lama 21 hari kerja setelah PNS yang bersangkutan terbukti menjadi anggota dari partai politik. Proses yang terakhir ialah pemberhentian PNS karena tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara. Proses yang pertama, pemberhentian dengan hormat PNS yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara diusulkan oleh PPK kepada Presiden. Selanjutnya, Presiden menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat. Keputusan tersebut ditetapkan paling lama 14 hari kerja. PNS yang memenuhi syarat akan diberikan hak pensiun. PPK atau pejabat yang berwenang selanjutnya menyampaikan usulan pemberian pensiun kepada Kepala BKN. Setelah itu, BKN memberikan pertimbangan pensiun kepada Presiden, dan Presiden menetapkan keputusan pemberian pensiun sesuai pertimbangan dari Kepala BKN. Saya akan menjelaskan manfaat pemberhentian pegawai. Manfaat pemberhentian pegawai terdapat dua manfaat, yaitu bagi perusahaan dan bagi pegawai itu sendiri. Untuk perusahaan, manfaatnya pertama ialah
berpeluang mendapatkan pegawai baru yang lebih muda karena terdapat pegawai lama yang telah memasuki usia pensiun. Dan manfaat yang kedua yaitu pengeluaran perusahaan itu bisa berkurang karena besarnya pengeluaran dan minimnya pemasukan akan berdampak pada produksi dari perusahaan tersebut. Dengan dilakukan pemberhentian pegawai akan meminimkan budget produksi seminim mungkin. Dan yang ketiga, terjadi efisiensi pekerjaan, yaitu pekerjaannya bisa dilakukan oleh 1 orang tapi masih dilakukan oleh 2 orang, maka terjadi efisiensi pekerjaan dengan pemberhentian pegawai. Dan manfaat terakhir bagi perusahaan ialah penyelesaian masalah dengan pegawai yang mengalami masalah. Contohnya pegawai yang melakukan pelanggaran dan sebagainya, itu jika tidak bisa diatasi oleh perusahaan maka akan dilakukan pemberhentian pegawai. Dan selanjutnya ada manfaat bagi pegawai. Manfaat bagi pegawai terdapat 2. Yang pertama, menimbulkan motivasi untuk berwirausaha. Karena saat terjadi pemberhentian pegawai, mereka akan mendapatkan pesangon. Lalu pesangon tersebut secara tidak mau akan mereka putar bagaimana agar bisa menyambung hidup. Akhirnya mereka akan termotivasi untuk melakukan wirausaha. Lalu manfaat yang kedua bagi pegawai ialah bagi mereka yang memasuki masa pensiun, mereka bisa menikmati hari tua mereka dengan dilakukan pemberhentian dari perusahaan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus pemberhentian. Kelompok kami mengambil salah satu studi kasus pemutusan hubungan kerja di PT Pelindo II Persero. Saya akan menjelaskan tentang kronologi awal kasus PHK di PT Pelindo II. Kasus PHK yang terjadi di PT Pelindo II berawal dari pemberhentian Cipto Pramono yang menjabat Direktur Personalia dan Umum PT Pelindo II Persero. Pemberhentian ini disebabkan karena Direktur Utama PT Pelindo II yaitu Richard Doswino meminta Direktur Personalia dan Umum untuk mundur dari jabatannya. Tentunya pemberhentian ini memicu pengunduran diri sebanyak 21 orang pekerja lain dan 1 direktur lainnya. Tentunya kasus PHK secara sepihak inilah yang menjadi polemik yang terjadi di PT Pelindo II. Bahkan pada saat itu lembaga legislatif kita, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, ingin mengetahui proses yang terjadi di PT Pelindo II karena proses PHK tersebut berawal dari polemik pemberhentian antara peletakan jabatan atau pengunduran diri. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang prosedur PHK di PT Pelindo II Persero ditinjau dari UU nomor 13 tahun 2003. PHK diatur di dalam pasal 150 UU nomor 13 tahun 2003 yang meliputi PHK yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lainnya yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. PHK merupakan suatu keadaan di mana buruh atau pekerja berhenti bekerja dari majikannya. Hakikat PHK bagi buruh adalah awal dari penderitaan. Penderitaan yang dimaksud adalah buruh itu memulai segalanya dari segala pengakhiran. Permulaan dari berakhirnya mempunyai pekerjaan, permulaan dari berakhirnya kemampuannya memenuhi keperluan hidup sehari-hari baginya dan keluarganya. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendasari mengapa pejabat atau pekerja mengundurkan diri dari PT Pelindo II. Tentunya yang pertama adalah tentang pemberhentian secara sepihak Direktur Personalia dan Umum yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Pelindo II. Lalu selanjutnya ada pemikiran bahwasanya kebijakan yang dibuat oleh Direktur Utama PT Pelindo II itu sudah tidak sejalan lagi dengan apa yang dipikirkan oleh para pekerja, karena para pekerja menganggap kebijakan yang dibuat itu bertentangan dengan UU nomor 19 tahun 2003 dan juga UU nomor 17 tahun 2003, serta kebijakan itu tidak memenuhi prinsip-prinsip good corporate governance. Lalu yang terakhir ada tindakan Direktur Utama. Dengan kebijakan itu berpotensi menyerumuskan pekerja dengan permasalahan hukum di kemudian hari, sehingga para pekerja berpikir sebelum mereka ditangkap oleh kepolisian atau KPK, mereka memilih mundur dari jabatannya sementara. Namun Direktur Utama malah menganggapnya itu sebagai pengunduran diri secara tetap dan mem-PHK seluruh pekerja yang menyatakan surat pengunduran diri. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesalahan persepsi dari pihak manajemen PT Pelindo II terkait surat pengunduran diri dari pekerja. Yang pertama adalah dalam perselisihan hubungan industrial yang terjadi pada PT Pelindo II Persero,
berkaitan dengan perselisihan PHK didasarkan atas permohonan para pekerja yang sebelumnya melayangkan surat pengunduran diri kepada pihak manajemen PT Pelindo II. Nah, manajemen perusahaan menilai surat pengunduran diri itu merupakan dasar bagi perusahaan untuk melakukan PHK dan berhak tidak memberikan upah maupun pesangon. Direktur utama seharusnya menyikapi surat pengunduran diri ini dengan perundingan terlebih dahulu dengan para pekerja, agar permasalahan hubungan industrial dapat diselesaikan dengan cara yang kekeluargaan dan bukan malah menyikapinya dengan PHK secara langsung. Tindakan sepihak itu atau tindakan PHK ini tidak sesuai dengan pasal 151, pasal 152, dan juga pasal 155 UU nomor 13 tahun 2003, di mana karyawan yang di PHK harus mendapatkan pesangon, uang penghargaan, uang penggantian, dan hak-hak lainnya. Di samping itu, selain mendapatkan hak-haknya, pihak perusahaan harus memberitahukan alasan PHK itu secara langsung kepada karyawan yang bersangkutan, serta prosedur PHK ini harus melalui mekanisme secara terstruktur melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau LPPHI, hingga lembaga tersebut mengeluarkan penetapan atau pernyataan. Karena bertentangan dengan pasal 151, pasal 152, dan juga pasal 155 UU nomor 13 tahun 2003, maka Direktur Utama PT Pelindo II mengenai keputusan PHK ini haruslah dinyatakan batal demi hukum. Lalu selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak serikat pekerja, di sini diwakili oleh badan hukumnya dan juga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara selaku mediator dalam kasus ini. Yang pertama adalah perwakilan dari serikat pekerja yang di sini badan hukumnya mengirimkan somasi kepada Direktur Utama PT Pelindo II yang berisi poin-poin keberatan terhadap proses PHK yang dilakukan secara sepihak oleh manajemen PT Pelindo II. Lalu yang kedua adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara selaku mediator dalam kasus ini memberikan pernyataan bahwasanya pemberian upah pada pekerja yang diberhentikan secara sepihak harus dilakukan karena dengan tidak membayarkan upah akan melanggar pasal 155 ayat 1 dan 2 UU nomor 13 tahun 2003. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah penyelesaian kasus PHK secara sepihak di PT Pelindo II. Di sini Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jakarta Utara yang bertindak sebagai mediator dalam kasus PHK ini mengeluarkan 4 butir pernyataan. Pernyataan ini bersifat anjuran bagi Pelindo II dan harus segera dilaksanakan untuk membatalkan PHK yang dilakukan secara sepihak oleh pihak manajemen PT Pelindo II. Pernyataan yang pertama adalah mengatakan untuk segera mempekerjakan kembali 23 orang pekerja, sedangkan 7 pekerja lainnya berada di luar kewenangan administratif Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jakarta Utara. Ini berarti bahwasanya 23 orang pekerja yang berada dalam lingkup Jakarta Utara itu diurus oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jakarta Utara. Poin kedua adalah PT Pelindo II harus membayarkan hak-hak karyawan terhitung sejak Januari 2014. Ini selaras dengan pasal 155 ayat 1 dan 2 bahwasanya PT Pelindo II atau perusahaan itu harus segera memenuhi hak-hak para karyawan. Lalu yang ketiga adalah poin ketiga berisi pekerja pada PT Pelindo II yang di PHK harus segera dipekerjakan kembali sebagai staf atau karyawan biasa dan tidak boleh di PHK secara sepihak lagi. Lalu poin yang terakhir adalah berisi tentang PHK tidak dapat dilakukan kepada para pekerja karena para pekerja itu hanya mengundurkan dirinya dari jabatan mereka, bukan mengundurkan diri dari perusahaan, sehingga PT Pelindo II tidak memiliki dasar untuk melakukan PHK itu. Sekian penjelasan studi kasus yang terjadi di PT Pelindo II, yaitu kasus pemberhentian atau kasus PHK yang terjadi di PT Pelindo II. Dari penjelasan yang telah kami sampaikan, dapat ditarik beberapa poin-poin kesimpulan. Yang pertama, pemberhentian meliputi pemutusan hubungan kerja dan atau berhenti bekerja baik secara permanen maupun sementara. Yang kedua, pemberhentian dapat disebabkan oleh faktor internal dari pegawai sendiri atau faktor eksternal dari perusahaan.
Yang ketiga, pemberhentian kerja secara sementara memiliki keuntungan dan kekurangan tersendiri. Pemberhentian kerja secara sementara memiliki beberapa keuntungan, di antaranya pegawai masih memiliki status sebagai pekerja dan dapat dipanggil sewaktu-waktu untuk bekerja kembali. Sedangkan kekurangannya, pemberhentian kerja sementara ialah pegawai tidak dapat mencari kerja kembali karena masih memiliki ikatan dengan perusahaan yang sebelumnya. Poin berikutnya, dalam proses pemberhentian kerja harus disesuaikan dengan peraturan dan prosedur yang berlaku baik di pemberhentian oleh pegawai maupun perusahaan. Jadi, pemberhentian tidak dapat dilakukan secara tiba-tiba dan sepihak saja, namun harus sesuai dengan prosedur yang berlaku agar tidak merugikan kedua belah pihak. Selain itu, ada manfaat dari pemberhentian. Nah, manfaat ini dapat dirasakan apabila proses-proses pemberhentian yang telah dijelaskan sebelumnya dilakukan sesuai prosedur dan terjadi kesepakatan antara pihak-pihak terkait, sehingga konflik dapat diminimalkan dan tidak terjadi permasalahan seperti pada studi kasus sebelumnya.